Spinnst du? Sudah menjanda dengan anak satu yang ditinggal oleh suami, malah dituduh sakit jiwa oleh kedutaan negaranya sendiri. Tuduhan bahwa ia tidak pernah membawa anaknya masuk ke dalam kedutaan besar Amerika untuk mengurus administrasi. Apakah sebuah konspirasi masa lalu saat dalam bertugas militer, anak kandung sendiri yang tidak tahu apa-apa pun menjadi korban. Mengisahkan seorang tentara Amerika yang pernah bertugas di Afghanistan bernama Sarah Wolf. Semenjak pensiun dari tentara, Sarah menetap bersama anaknya bernama Josh di Jerman. Setelah sekian lama menetap di Jerman, Sarah mendapatkan sebuah pekerjaan di Amerika yang mengharuskan Sarah beserta anaknya akan meninggalkan Jerman untuk proses perpindahan Sarah dari Jerman ke Amerika. Dan esok harinya, Sarah mengajak Josh untuk mengurus dokumen perpindahan sekaligus visa kerja ke kantor kedutaan besar Amerika. Semuanya berjalan lancar dari pos pemeriksaan kedutaan saat proses pengurusan dokumen. Cuman Josh, namanya anak kecil, saat itu rewel dan tidak betah duduk berlamaan sambil menunggu antrian. Josh akhirnya dibawa Sarah untuk bermain di tempat penitipan anak agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di dalam kedutaan. Sarah yang merasa anaknya aman di taman bermain anak, ternyata Sarah lengah saat sibuk menunggu antrian. Josh hilang di taman bermain anak. Awalnya Sarah mengira Josh bermain petak umpet. Nyatanya Josh benar-benar hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sarah yang panik dan mencari anaknya di setiap sisi ruangan di gedung kedutaan, Josh tetap tidak ditemukan hingga petugas menghampiri Sarah. Sarah yang menceritakan kronologinya, Josh terakhir terlihat di taman bermain anak. Sarah akhirnya bertemu dengan kepala keamanan kedutaan bernama Eric Kings beserta orang kepercayaannya bernama Sersan Donovan. Dengan murah hati yang baik, Kings mau membantu Sarah untuk menemukan anaknya di kedutaan. Setiap sudut ruangan seluruhnya ditelusuri. Seluruh petugas keamanan juga membantu pencarian Josh. Hal yang aneh, seorang anak bisa hilang di sebuah gedung kedutaan yang dijaga super ketat oleh keamanan negara itu sendiri. Sarah baru ingat saat anaknya hilang bahwa di pintu belakang Sarah sempat papasan dengan seorang pria dan wanita sedang membawa tas besar. Jangan-jangan Josh dibawa oleh kedua orang ini melalui pintu belakang dan membawanya keluar. Kings yang tidak mau masalah ini menjadi rumit bisa menjadi sebuah tanda tanya bahwa ada orang yang masuk secara tidak sengaja ke dalam kedutaan akan berakibat fatal. Akhirnya Kings membawa Sarah untuk berbicara sebentar di ruangan meeting. Kedutaan malah menuduh Sarah saat ia datang masuk melalui pintu pemeriksaan, justru Sarah hanya datang sendirian tanpa membawa siapapun. Sesuatu yang sangat membingungkan buat Sarah. Padahal jelas-jelas Sarah melihat Donovan melototi dirinya melihat Sarah membawa seorang anak di saat pemeriksaan dokumen kewarganegaraan. Sarah mulai kebingungan dan bertanya-tanya, masa anaknya bisa hilang di kedutaan yang dijaga super ketat? Tetapi lebih anehnya lagi, kedutaan tidak mengakui bahwa Sarah datang
sedang membawa seorang anak kecil. Sampai kedutaan memanggil kepolisian untuk menjemput Sarah agar semuanya bisa diselesaikan di kantor kepolisian Jerman, agar lebih mudah untuk membantu Sarah mencari anaknya melalui kepolisian. Sarah mulai tidak tenang dan terbawa emosi bahwa ia sangat jelas tahu keadaan saat membawa Josh masuk ke dalam kedutaan. Sarah yakin ia tidak delusi saat datang ke kedutaan Amerika, kedutaan besar yang merupakan sebuah wilayah eksteritorial setiap negara. Sebenarnya kepolisian Jerman juga tidak bisa masuk ke dalam kedutaan. Jika Sarah mau kepolisian mau mengurus kehilangan anaknya, Sarah harus keluar terlebih dahulu dari wilayah eksteritorial. Cuman jika Sarah keluar dari kedutaan, otomatis ia juga tidak akan bisa masuk lagi ke kedutaan. Jejak Josh juga akan benar-benar hilang dan tidak akan pernah ditemukan. Sarah yang tidak mau harus berdiam terus di ruangan itu sambil menunggu informasi dari Keynes. Sarah mulai mencari cara untuk mencari Josh. Sarah mulai keluar dari ruangan tersebut dan mencoba berpindah dari gedung satu ke gedung yang lainnya dari luar ruangan gedung. Cuman yang anehnya, setelah Donovan meninggalkan Sarah di ruangan itu mengamati ruang kontrol CCTV, ada apa yang sebenarnya terjadi di dalam kedutaan, hingga Sarah menemukan ruangan bawah tanah yang tidak pernah dimasukin oleh siapapun selain petugas. Sarah juga menemukan sebuah ruangan seperti apartemen kecil. Ternyata di dalamnya ada seorang perempuan cantik yang tinggal. Perempuan yang bernama Irina, yang merupakan perempuan yang dicari-cari oleh banyak orang di luar kedutaan. Irina yang ditahan di apartemen kedutaan sudah menetap selama 2 bulan lebih lamanya. Hanya Irina yang paham ruangan dan tempat di kedutaan. Irina pun menawarkan diri ke Sarah. Jika ingin menemukan anaknya, Sarah hanya perlu membutuhkan bantuan dari Irina. Namun dengan satu syarat, Sarah juga harus membantu Irina keluar dari kedutaan. Untuk memudahkan dalam proses pencarian Josh, Sarah harus memiliki sebuah kartu akses agar bisa mencari Josh. Setelah kartu akses didapatkan dari seorang petugas, Sarah menuju sebuah lorong yang mengarah ke gedung utama kedutaan dan menemukan sebuah kantor kecil. Sarah menduga bahwa yang membawa anaknya itu orang yang berasal dari ruangan ini, persis memakai baju yang sama dengan logo yang ada di loker ruangan. Sarah bukannya mendapatkan Josh, justru ia menemukan sebuah paket barang haram yang tersimpan di dalam loker. Sarah justru memiliki ide untuk memanfaatkan barang haram tersebut. Dua orang yang berbaju petugas servis datang tanpa basa-basi mencoba merebut sesuatu dari Irina, dan terjadilah perbakuhan taman di antara mereka. Was ist auf dem Stack? Ich muss hier weg. Irina kabur dari ruangan itu, sementara Sarah terjebak dan tertangkap oleh Keynes dan anak buahnya. Setelah Sarah sadar ia sudah di sebuah ranjang dengan tangan terikat, Sarah bertemu dengan Konsulat Jenderal Allen Deborah. Meskipun sudah bertemu dengan konsulat, Sarah tetap dianggap sedang mengalami gangguan delusi dan mereka tidak percaya dengan apa yang Sarah ceritakan itu. Agar lebih meyakinkan lagi, karena di sini ada Konsulat Jenderal Allen Deborah, biar tidak ada yang dibohongi dalam masalah ini bahwa benar Sarah datang sendirian ke kedutaan. Keynes menunjukkan seluruh bukti rekaman CCTV dan jelas terlihat tidak ada Josh dibawa oleh Sarah masuk ke dalam kedutaan sampai mereka di ruangan taman bermain. Sarah akan menunggu di ruangan tersebut sampai besok pagi. Petugas kesehatan Jerman akan menjemputnya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Sie haben alles vertuscht.
Beruntung Irina saat itu masih bisa kabur ya. Beberapa jam kemudian berhasil masuk ke ruangan medis membebaskan Sarah. Tapi sebenarnya Sarah jadi ragu juga sih terhadap si Irina. Apakah Irina ini nyata atau hanya ilusi saja? Sepertinya Sarah juga termakan oleh omongan dari Kins. Irina ini bukan bernama Irina, sebenarnya bernama asli Kira Walwoka, seorang anak super tajir di Belarusia. CAI lah yang membawanya ke Jerman setelah ayahnya meninggoy ketahuan korupsi dalam pencucian uang di Belarusia. Ibu Kira justru kabur dan selamat di Amerika. Entah kenapa CIA menyembunyikan Kira di kedutaan Amerika di Jerman. Semua yang Sarah alami ini bukan sebuah delusi, melainkan benar-benar ada yang tidak beres dengan kedutaan ini. Setelah membawa Sarah keluar dari ruangan itu melalui jendela, jalan satu-satunya akan membawa Sarah ke Josh adalah dengan cara menemukan pemilik tas haram tersebut. Sarah dan Kira berhasil menyelinap masuk ke dalam sebuah pertemuan penting dan mulai bersembunyi untuk mencari tahu siapa pemilik tas haram itu. Entah dari mana Kira justru mengetahui siapa pemilik tas tersebut dan mencoba menghubungi melalui media sosial. Setelah disepakati bahwa mereka akan bertemu di kantin, orang yang masih misterius dan tidak mau menyebutkan nama aslinya bertemu di tempat umum, yaitu kantin. Orang ini adalah bagian dari CIA, mencoba berpura-pura seakan-akan mengetahui keberadaan Josh ada di mana. Padahal Sarah juga mengetahui dari gelagat orang ini benar-benar hanya berpura-pura saja. Sarah justru meminta bantuan aja nih kepada orang CIA tersebut. Sarah hanya ingin sebuah akses yang tak terbatas di dalam kantor kedutaan beserta denah seluruh area gedung agar ia bisa mencari anaknya. Setelah itu, tas haram itu akan diberikan oleh Sarah. Setelah menunggu cukup lama, mereka bertemu di toilet. Lelaki ini memberikan kartu akses joker gedung kedutaan Amerika beserta denah area kedutaan. Tetapi Sarah harus buru-buru untuk menemukan Josh karena akses ini hanya bisa digunakan dalam waktu 1 jam saja. Hal yang pertama Sarah lakukan dengan akses itu adalah mencari tahu semua tentang Sersan Donovan. Orang yang pertama melototinya saat masuk kedutaan. Apakah Sersan Donovan ini terlibat sebuah rencana licik terhadap dirinya? Justru Sarah dan Kira menemukan banyak file dokumen yang berisi tentang Sarah di dalam komputer Donovan. Donovan ternyata sudah menargetkan Sarah sejak ia mengetahui kedatangan Sarah ke kantor kedutaan, dan yang anehnya bahwa di dalam dokumen itu tertulis bahwa seluruh data file profil Sarah Wolf sebagai mantan tentara telah dikirimkan ke seseorang. Siapakah orang tersebut? Jangan-jangan Keynes atau Konsulat Jenderal Allen Deborah. Setelah dicari tahu oleh Sarah, besar kemungkinan jangan-jangan bahwa datanya ini dikirimkan ke Eric Keynes terlebih dahulu. Jangan-jangan ini juga berhubungan dengan penugasan kerja Sarah di Amerika. Keynes ini sebenarnya merupakan seorang veteran yang sama dengan Sarah. Sama-sama bertugas di Afghanistan saat itu sebagai Special Force Islam Abad. Justru hal ini yang akan membuka luka lama yang dialami oleh Sarah terhadap timnya yang pernah menjadi korban ledakan di saat masa perang Afghanistan. Sarah mulai mengingat bahwa dia pernah dikirimi video oleh seorang jurnalis. Sebuah video yang memperlihatkan Eric Keynes yang sedang bernegosiasi bersama seorang laki-laki yang misterius di sebuah hotel di Afghanistan. Dan ini sangat erat dengan penugasan Sarah dan suaminya di Afghanistan saat itu. Sarah pun menelpon orang yang mengirim video tersebut. Ternyata Eric Keynes benar-benar terlibat dalam sebuah
sebuah skenario aktif saat aktif menjadi tentara. Keynes juga terlibat dalam korupsi besar yang dilakukannya dalam operasi militer Afghanistan yang selalu berhasil terbebas dari seluruh tuduhan. Dan yang lebih mencengangkan, Keynes terlibat dalam tewasnya 8 orang anak buah Sarah di Afghanistan. Dan orang yang Eric Keynes temui di hotel saat itu adalah beruntung Sarah masih bisa kabur dari ruangan itu. Setelah aman bersembunyi, mencek kembali emailnya dan mendapatkan sebuah foto seorang militan yang dulu pernah Sarah habisi saat perang di Afghanistan. Keynes pun mulai gelisah bahwa Sarah mengetahui seluruhnya dari komputer Donovan. Sarah sudah mengetahui bahwa ada sebuah rencana yang dilakukan Keynes terhadap dirinya. Tentu belum tahu apa alasannya. Kenapa Keynes melakukan ini terhadap dirinya dan anaknya Josh. Dan penculik Josh siapakah di belakang itu? Mulai menjadi sebuah tanda tanya yang harus dijawab Keynes secara langsung untuk menjawab seluruh luka lama. Apa keterkaitan antara masa lalu dan masa sekarang? Sarah yang berjanji akan mengeluarkan Kira dari gedung itu akhirnya mau mengantarkan Kira ke bagian logistik gudang agar Kira bisa keluar dari kedutaan dan bisa pergi ke Amerika untuk bertemu dengan ibunya. Sarah yang mengalihkan seluruh perhatian para tentara yang menjaga logistik. Kira pun berhasil masuk ke dalam mobil truk logistik. Hal ini justru membahayakan Sarah menjadi pusat perhatian seluruh keamanan di ruangan logistik hingga Sarah bertemu dengan Keynes di sebuah kolam renang di basement kedutaan. Won't give up, will ya? Setelah perbakuhan taman antara Keynes dan Sarah, Keynes akhirnya mau mengakui bahwa ia yang menyekap Josh dan saat ini Josh masih aman di dalam kedutaan. Ia menyembunyikan Josh di ruangan yang tersembunyi dan tertutup rapat tanpa seorang pun yang tahu. Cuman Keynes masih bersikeras tidak akan menyebutkan Josh ada di mana hingga Sarah bisa ditangkap oleh keamanan kedutaan. Jika itu keinginan Keynes, Sarah akan melakukan dengan caranya sendiri untuk menemukan anaknya Josh. Sarah pun mulai merancang sebuah bom kecil dan membuat sebuah ledakan memancing pengalihan agar seluruh tertuju ke Sarah. Ledakan yang membuat seluruh gedung menjadi panik, membuat konsulat Allen juga panik dan harus menjalankan protokol kedutaan dengan membunyikan alarm darurat. Semua di dalam gedung pun dievakuasi untuk keluar gedung. Sarah mulai menjalankan aksinya dengan cara menggoda anak Keynes bernama Alin. Berpura-pura bahwa ia adalah teman ayahnya Keynes. Justru Keynes yang menugaskan Sarah untuk menjaga Alin dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Tempat aman yang sudah disiapkan oleh Keynes di ruangan evakuasi yang sebenarnya Sarah lakukan ini untuk menyandra Alin di dalam ruangan evakuasi bersama dirinya. Sarah menelpon Keynes menginformasikan bahwa anaknya Alin bersama dirinya di ruangan evakuasi khusus kedutaan. Mulai mengancam Keynes untuk segera menyerahkan Josh. Kalau tidak, anaknya dan Sarah akan meninggoy di dalam ruangan evakuasi sampai kehabisan udara. Meskipun seluruh tentara mau mencoba untuk menghancurkan ruangan tersebut, tidak akan pernah berhasil. Sarah! Copy. Setelah berjam-jam menunggu hingga konsulat Allen datang untuk membujuk Sarah agar mengeluarkan Allen
dari ruangan tersebut. Tapi anehnya konsulat juga tidak percaya ke Sarah meskipun bahwa ia sudah menceritakan tentang kebusukan Keynes dan menyembunyikan anaknya di dalam ruangan yang tidak ada orang tahu di dalam gedung kedutaan. Sarah justru kasihan melihat Alin yang mulai lemas kehabisan udara dan meminta ke konsulat Allen untuk barter. Alin akan dibebaskan dengan satu syarat, Keynes yang akan masuk ke dalam ruangan evakuasi. Setelah Keynes masuk, pertanyaan masa kelam masa lalu di Afghanistan itu mulai terjawab. Keynes mulai menceritakan kenapa ia harus melakukan semua ini terhadap Sarah, bahwa selama ini Keynes ini sudah mengenal Sarah di dalam misi mereka perang di Afghanistan. Meskipun mereka beda kesatuan, Keynes juga mengetahui bahwa Sarah akan diterima bekerja di Amerika. Suatu kesempatan buat Keynes untuk menghilangkan masa lalu mereka di Afghanistan hingga membersihkan nama dan kasus-kasus yang di Afghanistan yang sampai hari ini dikejar oleh reporter dan wartawan. Keynes sengaja menculik Josh untuk memancing Sarah membuat keributan di gedung kedutaan, memainkan perannya sebagai kepala keamanan. Seluruh CCTV dihapus jika berkaitan dengan Josh yang muncul di layar CCTV. Dengan cara ini Sarah akan dituduh sedang dalam gangguan mental delusi dan akan membawa Sarah ke rumah sakit jiwa di Jerman. Dengan cara inilah kasus-kasus yang selalu dikejar oleh wartawan akan mengkambing hitamkan Sarah. Semua ini berawal dari ketidaksukaan Keynes terhadap Sarah di saat mereka bertugas di Afghanistan. Sarah yang dulunya dijadikan anak emas oleh militer Amerika atas kinerjanya sebagai tentara, Sarah diberi tugas memimpin salah satu misi perang di Afghanistan saat itu. Dalam salah satu operasi perang membuat Keynes sangat membenci Sarah. Kondisi Keynes saat itu mengalami cedera parah dari misi yang dijalankan hingga gagal mendapatkan seluruh pencapaian di dalam karir militer. Keynes juga mengalami masa-masa sulit tanpa ada solusi ataupun bantuan dari pemerintah saat itu. Keynes yang mulai berjalan sesuai dengan kehendaknya demi keluarga dan uang, ia gelap mata. Keynes menjual informasi-informasi yang ia dapatkan dari militer ke militan Afghanistan yang berujung menewaskan anak buah Sarah yang berjumlah 8 orang. Dalam kasus inilah Keynes selalu dikejar-kejar oleh wartawan untuk meminta sebuah pernyataan sebenarnya. Dengan adanya Sarah di kedutaan, Keynes bisa memanfaatkan kondisi ini dan mengkambing hitamkan Sarah bahwa insiden di Afghanistan murni adalah kesalahan Sarah Wolf. Setelah semua diketahui oleh Sarah, ternyata Keynes juga membuat skenario di dalam ruangan evakuasi bahwa Sarah melakukan perlawanan di dalam ruangan evakuasi agar Sarah ditangkap saat ingin mencoba keluar dari ruangan tersebut dengan menembakkan kakinya yang seolah-olah ditembak oleh Sarah. Tapi Sarah juga tidak bodoh. Ia juga memiliki rencana gokil untuk mengungkap kebusukan Keynes sebagai kepala keamanan kedutaan Amerika. Seluruh percakapan mereka di ruangan evakuasi ternyata direkam oleh Sarah dan memberitahukan ke seluruh orang di luar ruangan bahwa orang-orang yang berencana akan meledakkannya di dalam ruangan tersebut. Tetapi angin surga berbalik. Keynes adalah seorang perwira yang busuk, ingin menang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Setelah rekaman dikeluarkan Sarah, didengar oleh konsulat Allen, Deborah, Donovan, dan Keynes akhirnya ditangkap dan mengatakan Josh disekap di ruangan mana. Josh akhirnya ditemukan, Sarah dirawat dan dibawa ke rumah sakit. 8 minggu kemudian
memulai hidup baru hingga bisa menemui ibu Sarah di Amerika. Kira juga sudah di Amerika bersama dengan ibunya, dan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan besar itu diambil oleh Sarah dan memulai hidup baru bersama Josh. Dan film habis. Terima kasih sudah menikmati cerita film NSTV. Film apa lagi yang akan kami sajikan untuk Anda? Please komen terlebih dahulu dan like juga cerita film dari NSTV. Dan jangan lupa subscribe NSTV dan bye-bye.